Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indah Permatasari. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mentawai. Saya peserta Latsar CPNS 2025 angkatan 17 kelompok 1. Dan di Basarnas saya adalah CASN yang mempunyai jabatan sebagai seorang rescuer. Video monolog ini akan memiliki topik tentang aku Smart ASN dan peranku di Basarnas. Pastinya sudah diketahui bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengemban tugas kemanusiaan yang mulia. Sebagai salah satu CASN di Basarnas, tentunya saya juga bertanggung jawab terhadap tugas kemanusiaan tersebut. Pelaksanaan operasi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Tugas pokok saya sebagai calon rescuer di Badan Pencarian dan Pertolongan itu ada 3. Yang pertama, operasi pencarian dan pertolongan, yaitu membantu dan menyelamatkan korban dalam berbagai musibah seperti bencana alam atau kecelakaan dengan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, ataupun golongan. Pada tugas ini, ASN Basarnas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan SAR mulai dari persiapan, kesiapsiagaan, pelaksanaan operasi, pencarian dan pertolongan hingga evaluasi dan pelaporan hasilnya. Yang kedua adalah latihan kesiapsiagaan. Pada tugas ini kita melakukan pembinaan fisik selama 2 kali seminggu dan simulasi SAR secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan operasional. Dan yang terakhir ada siaga rutin atau piket. Hal ini dilakukan agar sebagai insan SAR senantiasa berada dalam kondisi siaga dan waspada untuk merespons setiap kejadian. Kasus yang ditangani oleh Basarnas dapat dikelompokkan menjadi 1. Kecelakaan kapal, 2. Kecelakaan pesawat udara, yang ketiga kecelakaan dengan penanganan khusus, yang keempat tanggap darurat bencana, serta yang kelima adalah kondisi membahayakan manusia. Tugas kemanusiaan di Basarnas bukan hanya tentang tugas di lapangan. Di ruangan kita juga bisa menjadi pahlawan. Tugas yang saya maksud di sini adalah menjadi bagian dari tim komunikasi di mana semua data dan laporan masuk dan diproses agar dapat diteruskan kepada pimpinan dan tim lapangan. Tugas yang dikerjakan dalam ruang komunikasi antara lain 1. Menerima laporan mengenai kecelakaan atau kasus apa yang dilaporkan oleh narasumber dan memastikan terjaganya respon time. Yang kedua, mencari dan menggali data untuk mempermudah pencarian korban atau survivor oleh tim operasi di lapangan. Yang ketiga, mengupdate pergerakan tim. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi tim di lapangan serta melakukan tracking menggunakan koordinat yang sudah dikirimkan oleh tim agar dapat dipantau dan memastikan tim tetap dalam keadaan aman dan selamat. Memastikan cuaca dan keadaan baik dan memungkinkan untuk melanjutkan pergerakan, mendata siapa saja tim yang terlibat serta apa saja peralatan dan rencana yang dibuat. Yang kelima, membuat laporan file aktif dan radiogram. Yang keenam, mengirimkan dan mengupdate data ke QR SAR dan email Basarnas Pusat. Hal ini dilakukan agar bisa dilihat sudah sampai mana progres laporan dan pergerakan tim untuk melakukan penyelamatan. Tugas di atas tentunya sudah sesuai dengan tujuan dan standar layanan yang harus dicapai oleh Basarnas dalam melakukan penyelamatan, yaitu yang pertama, memastikan kecepatan respon atau yang biasa kita kenal dengan respon time, yang mana respon time dalam Basarnas itu adalah 15 menit. Yang kedua, keamanan atau safety first. Kita harus mengutamakan keselamatan tim rescue di lapangan dan masyarakat sekitar serta korban. Tim yang bertugas untuk melakukan penyelamatan juga harus dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Yang ketiga, ketetapan tindakan saat penanganan korban. Ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur medis darurat dan evakuasi dilakukan dengan teknik dan alat yang tepat. Itulah salah satu contoh kegiatan saya sebagai CASN di Kantor Pencarian dan Pertolongan. Terima kasih sudah menonton. Salam quick respon, Apiknam Jagat Samagra.